Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, tadi saya mendapat kehormatan untuk membawakan personal brand, tapi setelah ngobrol-ngobrol kemarin, namanya personal brand terlalu besar ya untuk jualan, karena sebetulnya eh, tujuannya adalah membangun brand di mana orang eh, niatnya adalah membuat brand untuk jualan. Jadi agak beda ya kalau pengertian personal brand itu nggak harus kalau saya jadi koki, saya yang masak, maka saya harus jual personal brand, nggak juga. Ya. Jadi kalau personal brand itu berangkat dari pertama adalah yang terbaik ya dari kapasitas. Apakah Anda punya kapasitas untuk uh, dijual kepada konsumen? Apakah Anda punya disiplin untuk membuat populer atau viral, sekarang bilang. Yang kedua, biasanya virality itu untuk menutupi ketidakmampuannya atau kapasitasnya. Dan seterusnya, jadi apakah personal brand Anda itu membangun apresiasi masyarakat sehingga menghasilkan prestasi, apakah menghasilkan reputasi yang kemudian akan nambah baik, kita akan menjadi legacy. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi kalau Anda membangun personal brand. Saya pikir terlalu besar ya untuk bisnis saja ya cukup. Tapi nanti akan saya coba untuk memasukkan personal brand. Oke, baik. Saya mulai dengan ini udah terlanjur dari salah pengertian, tapi nggak apa-apa. Karena yang dimaksud adalah bukan personal brand yang menjadi legacy, tapi personal brand untuk bisnis. Nah, kita mulai dulu. Itu bahwa setiap orang berbisnis itu tujuannya untuk cuan. Nah, jadi mendapatkan cuan, dan cuan itu kan sebetulnya dalam kamus Indonesia itu adalah keuntungan, kelebihan dari harga beli dengan harga jual. Nah, itu namanya cuan. Nah, bagaimana apakah cuan itu untuk sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, ataukah untuk diwariskan, ataukah nantinya akan dijual? Apakah IPO, ataukah pemegang saham, ya pokoknya perusahaannya mau dijual. Nah, ini yang mana? Tentukan dulu. Kalau perusahaannya tergantung pada Anda sebagai juru masaknya atau sebagai ahlinya, maka ya nggak bisa jual. Kalau dijual berarti Anda harus melepaskan nama, identitas, dan keahlian pada orang lain ya. Kalau exit. Nah, cuan itu baru terjadi kalau ada transaksi. Jadi kalau nggak ada transaksi ya nggak terjadi cuan. Karena nggak ada jual beli. Anda misalnya belinya harga beli, terus ada kelebihan, itu disebutnya profit, nah itulah cuan. Cuan itu adalah keuntungan yang diperoleh dari perdagangan. Oke. Nah, cuan itu baru terjadi kalau ada traffic kepada toko kita atau lapak kita. Kalau nggak ada traffic ya berarti nggak ada cuan. Karena nggak ada yang beli, nggak ada yang datang gitu. Nanti jadi tertukar.
sing tuku ora teko-teko, sing teko ora tuku-tuku. Nah, jadi, jangan sampai punya toko yang tuku ya. Karena sing teko ora tuku-tuku, sing tuku ora teko-teko. Jadi yang artinya Pak? Ya, artinya yang datang nggak beli-beli, tapi yang beli nggak datang-datang. Jadi ya jadi zong aja, kita jadi sepi warungnya ya. Nah karena itu kita harus create traffic. Namanya McDonald saja, pada waktu datang di Indonesia pertama kali tahun 1991, itu mereka juga napping traffic karena rata-rata baik McDonald maupun kita semua nggak mampu bikin traffic. Supaya orang datang beli itu nggak mampu. Nah, sehingga yang bisa dilakukan orang-orang itu adalah napping traffic. Kalau misalnya Anda jualan, ya udah buka meja aja di kaki 5, nanti ada orang lewat, siapa tahu ada yang mampir, itu namanya napping traffic. Nah, itu kebiasaan kita ya cuma napping traffic. Iklan di Google aja atau iklan di Facebook itu sebetulnya napping traffic-nya Facebook, napping traffic-nya Google. Jadi kita sendiri nggak bisa menimbulkan traffic kecuali kita punya personal brand yang membesarkan suatu event. Jadi ada orang yang atau ada cabub atau capres yang bikin event supaya rame, sudah gitu dia datang memakan event yang dibikin. Itu namanya sendiri. Lo duduk yang bagus, tumpah. Itu namanya napping traffic. Nah, itu nggak usah kecil hati karena semua orang di dunia ini ya awalnya napping traffic. Sampai kemudian dia bisa membesarkan event, create traffic untuk mendatangi event kita. Nah, untuk mendatangkan traffic itu kita perlu atraksi. Nah, atraksi itu ada tergantung levelnya. Di marketing 1.0 yang teman-teman kerjakan adalah atraksinya produk. Kalau produknya bagus, produknya terkenal, dan dijual itu merek terkenal, ya orang akan terjadi traffic. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah konsumennya. Jadi kalau konsumennya itu Di kapsul aja berarti ya, Bu. Oh ya, wes. Ya, konsumennya itu memiliki kebiasaan harian misalnya, dan produk kita kebetulan matching sama kebiasaan harian dia, maka itu menjadi atraksi kedua. Wah, cocok sama kebiasaan gue. Dan ketiga adalah orang mempunyai kebiasaan untuk pansos ya, pansos atau identitas diri terhadap brand kita. Misalnya orang pengen dibilang punya Nike, maka dia pakai kaos Nike. Terus yang terakhir adalah kedekatan. Dia membeli itu karena dekat. Jadi atraksinya adalah kedekatan. Jadi yang pertama, traffic itu mau mampir kalau produknya menjadi atraksi. Atau kebiasaannya dia sama dengan produk kita. Atau logo yang menjadi jati diri dia sama dengan produk kita. Atau ada kedekatan dengan yang jual. Nah, itu atraksinya ya. Ini ada pada marketing 1.0, marketing 2.0, marketing 3.0, dan marketing 4.0. Oke. Nah, sebetulnya yang kalau kita flashback kembali, kenapa toko ada sepi itu nggak dapat cuan? Karena nggak ada transaksi, karena nggak ada traffic.
Nah, biasanya begitu. Apakah Anda sudah membuat traffic atau tidak terhadap produk Anda? Kalau ini nggak perlu personal brand, terlalu berat ya. Terus, apakah Anda sudah menciptakan atraksi dengan produk, kebiasaan konsumen, dengan identitas konsumen, atau dengan kedekatan? Tuh. Tapi karena dijanjikan personal brand, maka saya akan bawakan sedikit yang ringan-ringan aja, apa itu personal brand, sehingga Anda tidak perlu penasaran ya dengan personal branding. Karena personal brand itu biasanya beda dengan apa yang Anda maksud dengan personal brand. Ya. Nah, ini yang jarang disadari. You are a brand. Jadi seseorang itu namanya bisa menjadi brand. Ya, whether you know it or not, whether you like it or not. Jadi setiap manusia di dunia ini punya nama, dan nama itu bisa punya potensi sebagai brand. Bukan namanya adalah brand ya. Oke. Nah, personal brand adalah sebuah nama yang memiliki makna. Jadi kalau Anda kenal sebuah nama, sebuah merek, sebuah logo, dia tidak otomatis punya makna terhadap Anda. Ya, saya kenal sama Bung Karno misalnya, namanya tahu, terus dia jabatannya kita tahu. Tapi apa maknanya dia terhadap saya? Terus buat saya apa maknanya kenalan sama Bung Karno? Itu harus dipertanyakan. Kalau maknanya, artinya kalau kenalan itu ada artinya, maka dia menjadi brand. Ya. Jadi kalau misalnya Bung Karno, itu maknanya buat saya adalah proklamator kemerdekaan Indonesia. Maka dia buat saya adalah brand. Karena tanpa Bung Karno tidak ada Indonesia yang merdeka. Ya, begitu. Itu pengertian personal brand ya. Jadi sebuah nama yang mempunyai makna. Ya. Nama plus makna. Kalau Anda mengenal seseorang atau kemudian tahu nama seseorang, kemudian misalnya siapa ya, nama Subiakto gitu ya. Anda kenal Subiakto, Anda tahu Subiakto, tapi Anda nggak tahu maknanya. Kenal Subiakto itu manfaatnya apa ya? Gitu. Nah, kalau manfaatnya nggak tahu, maka saya adalah bukan brand buat Anda. Saya cuma sekedar nama. Ya, misalnya Anda kenal nama apa itu Djaduk Wirianto. Nah, itu kan seniman ya Pak. Tapi saya nggak ada urusan sama dia. Jadi nggak belajar nari, nggak nonton tari, nggak ada apa-apa sama dia. Maka nama itu hanya sekedar merek aja, tidak nama. Misalnya juga ada yang namanya Silicon Valley Bank. Nah, itu nama, itu merek. Terus ada logonya, Anda tahu. Tapi Anda tidak ada urusan sama dia. Deposito enggak, kredit enggak, maka dia hanya menjadi merek, tidak menjadi nama. Jadi dia menjadi nama ketika ada ikatan emosi, ketika ada urusan dengan merek itu. Misalnya, Anda tahu nggak nama Indomie? Tahu. Merek Indomie? Tahu. Logo Indomie? Tahu. Bisa membedakan? Bisa. Apa urusannya Anda sama Indomie? Wah, setiap pagi saya makan Indomie.
maka Indomie sudah jadi brand buat Anda. Kalau jawabannya, wah nggak tahu Pak, nggak ada urusan. Kalau nggak ada urusan, ya tidak, dia bukan brand. Dia hanya sebagai merek saja. Merek ya Pak ya, merek ya Pak. Ya, merek yang tidak ada urusannya sama kita. Gitu. Ya. Nah, misalnya efek itu saya tahu, logonya tahu, kegiatannya saya tahu. Tapi apa urusannya sama saya? Nah, gitu. Nah, ternyata saya diminta menjadi bicara. Karena ada urusan, jadi saya jadi mengenal efek. Maka efek menjadi brand buat saya. Itu ya, teman-teman. Iya, Pak. Jadi kalau nggak ada urusan, ya udah. Jadi merek aja. Nggak Ada urusan ya, Pak? Nggak ada urusan. Ya. Nah, personal branding is the process whereby people and their careers are marked as a brand. Ya. Where previous self-help management techniques were about self-improvement. The personal branding concept suggests instead that success comes from self-packaging. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama, personal brand adalah seorang memasangkan dirinya dan karyanya sebagai sebuah brand. Nah, kalau untuk membuat laku dagangan atau membuat laku produk yang dipasarkan, itu nggak perlu personal brand. Ya. Harusnya produk brand. Jadi apakah produk itu ada manfaatnya apa enggak? Kalau dulu personal brand menggunakan teknik mengimprove kompetensi diri, kini sukses personal brand datang dari self-packaging untuk menutupi kekurangan kompetensinya. Ya, saya bilang tadi personal brand yang baik itu berangkat dari kompetensi. Kalau Anda seorang insinyur perkapalan, maka bangunlah citra Anda, image Anda sebagai ahli perkapalan karena sesuai dengan kompetensinya. Gitu. Nah, apa akibatnya kalau Anda bukan insinyur perkapalan gitu ya. Maka untuk menjadi insinyur perkapalan terpaksa Anda harus pansos atau self packaging ya. Jadi foto dengan kapal, foto dengan kapal yang sedang berlabuh, foto dengan memperbaiki kapal. Nah, citranya Anda adalah ahli perkapalan, gitu ya. Jadi ada dua nih. Kalau Anda melihat orang sedang membangun brand, kita lihat. Misalnya ada calon presiden, ya, calon presiden. Kita lihat orang itu punya nggak kapasitas atau kompetensi sebagai presiden, ya, otomatis Anda harus tahu presiden itu butuh apa, gitu ya. Saat ini negaranya sedang membutuhkan apa? Apakah dia punya kompetensi untuk itu? Seharusnya itu ya, personal brand itu. Jadi berdasarkan kompetensi, bukan kemudian foto dengan presiden terdahulu, wah, dari kenal, duduk bareng segala macam, terus dia punya potensi sebagai presiden. Oh enggak, itu self packaging, ya. Harus tahu ya teman-teman bedanya. Nah, the process is further defined as creation of asset that pertains to a particular person or individual. This include but is not limited to body, clothing, physical, dan sebagainya. Ini menurut Wikipedia. Jadi personal branding itu bisa dibangun dengan pakaian. Jadi Anda seorang pesulap, ya, pengen membangun personal brand sebagai pesulap. Bisa juga Anda tidak punya keahlian, tapi Anda pakai baju pesulap, itu bisa juga. Jadi kelihatan sebagai pesulap. Ya, tinggal nanti pada saat terpilih, apakah Anda punya bukti atau bisa membuktikan bahwa Anda bisa punya kompetensi sebagai pesulap, ya. Oke. Proses selanjutnya akan menciptakan aset yang berkaitan dengan
person tertentu atau individual, termasuk tidak terbatas pada bentuk badan, pakaian, segala macam. Ini yang kita sebut sebagai image building, gitu ya. Jadi Anda bisa menyewa image consultant, mengatur pakaian Anda, mengatur gerak-gerik Anda, mengatur cara ngomong Anda, supaya citranya Anda adalah seorang yang Anda tuju, gitu ya. Nah, kalau anak sekarang bilangnya flexing. Jadi ada flexing, fake it to make it, gitu. Fake it until you make it. Ya, oke. Personal brand adalah praktek seorang memasarkan dirinya dan karirnya sebagai sebuah brand. Jadi Anda bisa tanya tuh dalam diri sendiri, gua lihat IG-nya Gilang, terkenal sekali, followernya sampai sekian juta. Tapi apa sih kompetensinya? Kalau nggak tahu, berarti itu adalah self packaging, ya. Oke. Bungkusan saja, ya. Pencitraan ya Pak Bi. Pencitraan, ya. Oke. Ya, oke. Salah paham pertama, personal branding dikiranya personal grooming atau dandan atau persolek. Itu kesalahan pertama, ya. Bahwa personal grooming mengharuskan Anda berdandan, berpakaian sesuai warna kulit, sesuai profesi, pakaian dengan bergaya, berbicara dan bikin senang yang melihat. Nah, ini banyak image consultant yang nggak perlu personal branding. Ini image consultant aja. Ya. Yang benar, personal branding harus Anda berpakaian sesuai personality. Kalau Anda memiliki personality yang kuat, jangan memakai baju pink. Ya. Baju yang rame itu nggak bisa dipakai untuk orang yang personal brandingnya humble. Ya. Jadi harus disesuaikan. Karena kalau dia pakai baju terus dikira itu, nah menjadi pencitraan, ya. Atau bila Anda memiliki personality yang elegan, janganlah pakai kaos oblong atau celana pendek. Walaupun lagi ngetren Pak Bi, kalau presiden ya jangan pakai kaos oblong atau jangan pakai celana pendek, gitu. Gubernur misalnya. Wah lagi ngetren nih supaya dekat dengan rakyat. Nah, itu pencitraan, ya. Jadi kita harus tahu mana yang tupoksinya dia, mana yang hanya pencitraan atau hanya pansos. Salah paham kedua, personal branding dikira hanya untuk para selebritis seperti bidang film atau penyanyi atau public figures yang berkarir di situ. Jadi kita lihat Raffi Ahmad kok sampai 60 juta sih pengikutnya, apa sih kompetensinya Raffi Ahmad, gitu ya. Penyanyi bukan, pelawak bukan, terus moderator bukan, iya padahal ya. Tapi dia adalah seorang selebritis, gitu. Makanya personal branding dikira menjadikan seseorang selebritis, gitu. Ternyata tidak. Dan mereka itulah yang butuh personal branding sebetulnya. Yang benar setiap orang butuh personal brand untuk membawa profesinya atau statusnya ke tingkat seleb. Mengapa setiap orang butuh personal brand? Kita hidup di era globalisasi, di mana kompetensi sangat mudah ditemukan. Bagaimana cara Anda muncul ke permukaan? Ya, tuh salah paham kedua. Pastinya Anda butuh personal brand yang sangat berbeda dan kuat. Salah paham ketiga, personal branding membuat Anda tenar dan tersohor. Gitu ya. Bahwa dengan beriklan dengan budget besar, bernetworking, pansos sana sini, melakukan publisitas besar-besaran, tampil sana sini, mengira bahwa itu sudah melakukan personal branding. Ya, ternyata itu salah paham. Ya. Yang benar, langkah pertama personal branding adalah menciptakan identitas atau value terhadap identitas itu. Karena tanpa identitas yang kuat, apapun yang membuat brand presence akan sia-sia. Mengapa sia-sia? Karena Anda telah menampilkan identitas yang salah atau identitas yang mix dengan yang nggak jelas. Salah paham keempat, personal branding adalah jati diri
dengan menggunakan teknologi ciptakan personal brand Anda. Ya, mengapa demikian? Karena personal brand tidak di-create. Personal brand itu seharusnya menampilkan diri yang sebenarnya tanpa dibuat-buat. Ya, saya mau kelihatan seperti gubernur Nah, itu bukan personal brand. Itu image brand. Ya. Yang benar adalah personal branding yang berhasil menggali personalitas dan kepribadian diri inside out, outside down, outside in. Ya. Siapa Anda, apa cita Anda, dan keinginan Anda dalam hidup ini, kemana Anda pergi, dampak apa yang Anda ingin untuk dunia Anda. Ya. Dengan kata lain, galilah karunia Anda, carilah passion Anda. Ya. Oke. Bukan create personal brand, tetapi temukan real self-actualization. Oke. Personal branding adalah proses menghasilkan diri dan karir melalui suatu tampilan, image yang dibentuk untuk khalayak umum. Dan personal branding adalah bagaimana kita memposisikan diri, kualitas dan prestasi kita. Personal branding membuat Anda mengatur persepsi orang terhadap Anda. Personal branding sendiri ada image yang kuat dan jelas yang ada di benak publik mengenai diri Anda. Tampilan ini kemudian dipresentasikan lewat jalur seperti media sosial, blog, situs web pribadi, dan berlaku di ruang umum. Personal brand membantu seseorang tuh dari sesuatu yang dia percaya. Personal brand membuat Anda memimpin banyak orang, lead more, dan terus menang, win more, dan terakhir pasti mendapatkan sesuatu yang lebih indah, earn more. Ya. Membangun personal brand dilakukan orang itu sendiri, bukan oleh orang lain. Jadi Anda nggak bisa datang ke Pak Bi, terus Pak Bi tolong bikin personal brand. Ya, yang dilakukan oleh Pak Bi adalah menemukan aktuali diri orang itu apa, punya kompetensi apa enggak. Karena kalau nggak punya ya nggak bisa. Pentingnya personal brand di masyarakat dapat mempermudah seseorang untuk bisa dikenal baik oleh calon perusahaan, rekan kerja, dan siapapun yang berkaitan dengan karir yang digeluti. Personal branding tidak mengizinkan individu untuk membuat suara yang dibuat-buat atau persona palsu yang sebetulnya bukan mereka. Personal branding adalah suatu hal yang sangat penting dan syarat utama menunjang kesuksesan seorang. Apakah Anda seorang pengusaha, eksekutif, karyawan, pelajar, mahasiswa perlu personal branding yang bagus dari dirinya. Artinya, apakah value eksekutif ada pada Anda? Apakah value karyawan ada pada Anda? Apakah nilai seorang pelajar ada pada Anda? Dan seterusnya. Tidak semua orang memiliki personal branding yang bagus. Tapi kebanyakan orang sukses pasti memiliki personal branding yang bagus. Ya. Oke. 4 langkah menuju personal branding. Discover, sangat penting untuk mengetahui dan mengenal siapa diri Anda. Menemukan jati diri, penting banget. Ya, Anda jualan pempek, tapi Anda orang Solo, lah kan beda. Produknya terkenal buatan Palembang, tapi Anda orang Solo, itu tidak match, ya, tidak discover. Bukan jati diri Anda untuk jadi orang Palembang. Create, buatlah inventory branding Anda. Toolkit di sini dimaksud adalah media untuk membranding Anda, seperti blog, website, dan segala macam. Bahkan Anda bisa mulai personal branding lewat sosial media seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Communicate, komunikasikan Anda pada dunia. Semakin banyak yang mengenal Anda, maka personal brand Anda bangun akan semakin kuat. Anda juga harus sering untuk ngobrol dengan orang-orang baru, orang-orang penting atau siapapun untuk memperluas network Anda, bukan untuk pansos Anda. Jadi kalau selfie sama Pak B, itu bukan otomatis membuat Anda menjadi Pak B, enggak ya. Itu pansos saja. Gitu ya. Oke. Mampukah Anda jujur pada diri sendiri? Anda itu kucing, tapi Anda mengira diri Anda adalah macan. Ya. Padahal Anda tahu bahwa diri Anda adalah kucing. Gitu ya. Mampukah Anda jujur pada diri sendiri?
Jadi Anda itu sebetulnya kuda, tapi pengen jadi zebra. Lalu dicat badannya. Begitu mandi, dia luntur. Nah, gitu ya. Tidak bertahan lama ya, Pak. Oke, personal branding membantu Anda untuk membangun visi Anda, baik di bidang pekerjaan, tujuan pribadi, nilai-nilai, dan juga target-target Anda, sehingga Anda dapat bergerak ke arah yang lebih baik untuk pemenuhan karir Anda. Personal branding juga dapat memberdayakan Anda untuk mendapatkan kejelasan tentang diri Anda. Siapa sih sebenarnya, apakah punya bakat, keterampilan, kekuatan di bidang kalian yang membuat Anda unik dan dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Personal brand berfungsi juga untuk alat rem bagi Anda sebagai sarana introspeksi dan relatif. Dan untuk memeriksa serta menghilangkan segala kelemahan yang mungkin menghambat pencapaian Anda. Personal branding membantu Anda menilai atribut pribadi dan kualitas yang membuat Anda menjadi lebih baik dan selalu bersemangat untuk bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Personal branding dapat pula menjadi cara Anda untuk mengumpulkan umpan balik dari mereka yang mengetahui nilai kualitas diri Anda, serta membantu Anda memahami kualitas sebenarnya dari diri Anda. Nah, temukan dari Anda ingin dikenal sebagai apa, personal integrity, selanjutnya membangun integritas dan karakter dari brand itu ke dalam diri Anda. Positioning, personal branding merupakan intangible asset yang bisa jadi akan menjadi aset Anda paling berharga di masa yang akan datang, terutama dalam karir, bisnis, dan pekerjaan. Portfolio dan produktivitas, cara memperkuat personal branding adalah memberikan bukti-bukti portfolio tentang brand yang kita bangun. Ya. Konon Oprah Winfrey mengatakan, passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you. Jadi yang membuat Anda excitement itu pasti punya passion atau punya energi untuk membangun personal brand. Jadi kalau Anda tidak punya sesuatu yang membuat Anda excited, Anda tidak punya energi, tidak punya passion untuk membangun suatu personal brand. Ya. 3 aspek penting dari personal brand adalah Anda sendiri, you, janji, promise, dan relationship. Ya. Anda siapa, khalayak mendapat manfaat apa, dan khalayak akan menjadi siapa bila dekat dengan Anda. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Bi. Itu materinya sungguh suatu dunia baru ya buat saya pribadi ya, mungkin juga teman-teman Pak Bi. Sambil break sebentar Pak, mungkin Bapak mau minum, saya akan share 1-2 informasi sebelum kita lanjut ke tanya jawab ya Pak ya. Ya. Oke, sebentar. Oke, tadi teman-teman silakan drop pertanyaan ke Zoom, nanti Ibu Olivia akan kirim pertanyaan untuk saya bacakan, dan teman-teman sebagai informasi tambahan yang sangat penting hari ini mungkin yang Pak Bi share itu adalah beberapa poin-poin penting tentang tadi misalnya branding itu tidak sama dengan pencitraan, bagaimana ada kompetensi di dalam sebuah branding gitu kan. Itu yang saya tangkap ya, luar biasa. Dan ini adalah workshop beliau berikutnya, dan diadakan ini onsite, jadi bukan online. Dimulai di hari Rabu dan Kamis nanti 12 dan 13 Juli. Satu harian jam 9 pagi sampai jam 5. Tentunya di sini akan kupas lebih tuntas, dan mungkin Pak Bi tadi Bapak akan ada bicara tentang menemukan. Jadi tidak ada orang lain yang dapat bangun brand kita selain kita sendiri, tapi Bapak membantu menemukan dan membangun. Begitu ya Pak Bi kurang lebih ya, mungkin kurang lebih di dalam workshop. Nah, workshopnya Pak Bi ini nanti akan diadakan di Hotel Grand Mahakam bersama partner beliau yaitu Bapak Budi Satria Isman, seorang CEO multinasional di 35 tahun, sepertinya juga praktisi ini. Nanti untuk informasi lebih lengkap, teman-teman admin akan mengirim di WA Group nomor WA
admin Pak Bi, yaitu Bapak Kasim, di 0852 3944 575. Jadi teman-teman yang tertarik silakan tanya Pak Bapak Kasim. Oke, nah sekarang kita mulai dengan tanya jawab. Saya bacakan dulu teman-teman. Oke, sebentar dari Bapak Acep Usman. Bapak Asep bertanya, apa perbedaan mendasar antara product branding, service branding, dan personal branding, Pak Bi? Ya, product branding itu sama dengan service branding. Ya, kalau personal branding itu orangnya, kalau product branding itu dagangannya, barangnya. Nanti ada lagi tuh yang namanya place branding, bisa juga corporate branding, ada juga apa namanya selain place branding ya, corporate branding juga ada juga apa itu namanya apa ya, country branding ya, bisa juga sebagai membranding sebuah desa ya, atau branding Purwakarta dengan Sati Marangi, itu termasuk place branding atau city branding ya. Karena sejak ada jalan tol katanya Purwakarta jadi sepi, nggak pernah dilewati orang. Ya, Sati Marangi, orang rela keluar dari jalan tol untuk makan sate dulu, baru terus lagi. Ya. Oke, baik Pak Bi. Pak, nyambung pertanyaan Pak Acep. Apakah kaitannya sangat erat contoh antara bisnis branding dengan si owner, Pak? Si personal branding si owner, itu kaitannya kuat nggak, Pak? Untuk saling menunjang kesuksesan, Pak? Ya, pertama harus diketahui, untuk mendatangkan cuan, Anda bisa jual barang orang. Maksudnya orang yang berusaha dengan merek dia sendiri, atau Anda bisa jualan merek sendiri dengan produksi tempat orang, bisa. Nah, kalau Anda memproduksi sendiri barangnya sebagai koki, maka Anda perlu dikenal. Misalnya ayam Suharti, gudeg Yujum, misalnya bebek Pak Slamet, gitu ya. Itu karena yang bikin ya Pak Slamet, bukan orang lain. Nah, sekarang tidak semua produk branding itu membutuhkan personal branding orangnya. Tapi juga cilakanya, kalau kemudian suka bebek Pak Slamet, tapi udah tahu ternyata Pak Slamet sudah meninggal, wah, jadi malah berita buruk, ya, nggak jadi beli. Nah, yang ditakutkan orang karena adalah, bukan punya Pak Slamet lagi ya, Pak? Iya, Pak Slametnya sudah meninggal, udah dijalankan sama keponakannya. Gitu. Nah, itu personal bisa menguntungkan, bisa merugikan. Jadi hati-hati dengan personal branding. Baik, Pak Bek, Pak Bi. Pertanyaan berikutnya dari Pak Haryo, apakah boleh personal branding untuk bisnis awalnya dibangun untuk tujuan memenuhi sehari-hari, Pak, dengan dijaga penerapannya sesuai idealisme kita? Berikutnya, setelah sekian lama kita rencanakan untuk IPO, untuk dijual. Menurut Bapak boleh, Pak? Bisa aja. Di depan rumah saya ini kalau malam ada tukang mie tek-tek, namanya Pak Hadi, nah gitu. Yang masak dia sendiri. Oh, mie tek-teknya terkenal, sekampung ini beli semua gitu. Ya. Nah kemudian dari mie tek-tek itu kemudian dibangunlah personal brandingnya dia, Pak Hadi. Orang sekampung tahu yang namanya Pak Hadi, gitu ya. Jadi ini rutenya memang seperti itu. Dan biasanya UKM atau pengusaha Indonesia mulai dari situ, biasanya ya. Biasanya mulai dari situ. Oke, baik Pak. Pak, pertanyaan ini dari saya sih Pak. Pak Bi, apa yang terjadi ya saat seseorang belum mengenal jati dirinya? Tadi kan pertama adalah mengenal ya Pak jati dirinya sebelum melakukan branding. Tapi sudah melakukan branding. Mungkin Bapak pernah lihat contoh
seperti apa, Pak? Orang yang tidak punya kompetensi, tidak mengenali kemampuan dirinya, tapi melakukan personal branding sudah pasti itu adalah self packaging. Dampaknya apa, Pak? Kira-kira kalau dalam misalnya dia mencoba merintis satu bisnis, Ya, nanti akan ketahuan mampu nggak dia. kompetensi ya, Pak ya. Ya, Berarti apakah Bapak mau mengatakan di sini hubungannya sangat erat antara kompetensi dan passion? pasti, pasti. Baik, Pak. Baik, Pak Bi. Menarik. Pak, pertanyaan berikutnya. Bagaimana AI saat ini AI ya Pak ya sangat mempengaruhi branding ataupun pencitraan di era digital. Itu satu, dan dilanjut, dan membangun personal branding itu akan perlu biaya. Ya, membangun personal brand itu nggak usah biaya. Dengan senyum aja Anda sudah membangun personal branding sebagai orang yang humble. Gitu. Oke. Atau dengan perilaku Anda bisa membangun citra bahwa Anda orang yang sopan, ya, itu. Jadi tidak perlu biaya gitu. Apalagi sekarang sosmed itu gratis, jadi Anda bisa membangun. 100 kali Anda bikin konten tentang penyakit, tiba-tiba Anda menjadi ahli kesehatan. Gitu. Okay. Itu personal brand gitu. 100 kali Anda membuat konten tentang brand, maka Anda tiba-tiba menjadi ahli branding. Nah, setelah Anda dapat julukan ahli branding, maka setelah Anda dapat kerjaan dan tidak bisa membuktikan bahwa Anda bisa bikin, ya Anda tiba-tiba tidak layak menjadi seorang ahli branding gitu. Oke. Baik Pak, jadi membangun personal branding ya sekarang biayanya sangat murah ya Pak ya. Contohnya saya sendiri membangun image bahwa saya ada seorang praktisi brand. Jadi saya itu praktisi. Kalau ibarat Anda mau bikin keris, itu nggak pergi ke profesor keris, tapi Anda mencari seorang empu keris. Nah, saya ini empunya, jadi bukan profesornya. Jadi saya ini praktisinya, bukan pakarnya, gitu ya. Karena banyak orang yang cerita tentang Apple, cerita tentang Steve Jobs, cerita tentang Microsoft, tiba-tiba dapat julukan pakar branding, gitu ya. Karena dia pengetahuannya luas tentang brand Apple, brand Microsoft dan sebagainya. Tapi ketika dia disuruh bikin, nggak bisa, karena dia bukan empunya, bukan empu, bukan praktisi, gitu. Bukan pelaku. Itu pun saya gagal. Karena saya mencitrakan sebagai praktisi brand, tapi banyak menyebut saya, netizen itu adalah pakar brand. Nah, di sini harus dibuktikan karena kita hidup di dunia digital, maka dibuktikan dengan ChatGPT atau dengan Google. Ya, silakan googling Subiakto Priyosudarsono, maka Anda pasti menemukan kata praktisi 50 tahun. Ya, artinya kalau Anda kenal nama Subiakto, maka manfaatnya adalah dia seorang praktisi branding. Ya, kalau Anda ketik di Google praktisi 50 tahun branding gitu ya, atau praktisi branding 50 tahun, pasti keluar nama saya. Gitu. Sudah dites Pak, semalam saya sudah tes. Dan hasilnya? Iya, seperti yang Bapak katakan, betul. Nah, itu adalah personal branding karena saya repost atau melakukan posting terhadap karya-karya saya. Gitu. Bukan ngomongin Apple, saya nggak ngomongin Apple. Saya nggak ngomongin Microsoft, nggak ngomongin kenapa Gunung Agung itu tutup, nggak gitu. Saya bukan ahli branding, saya praktisi branding.
Oke. Kalau kamu suruh saya bikin brand, saya bisa. Bukan cuman ngaku bisa. Baik, Pak Bi. Menarik, Pak. Kompetensi balik lagi ya, Pak. Iya. Oke. Pak Bi, pertanyaan berikutnya eh, dari Pak Aldino, sebagai baiknya strategi dalam hal dengan corporate branding di tempat kita bekerja. Gimana? Pak Aldino bertanya, sebagai seorang karyawan, baiknya tuh bagaimana ya Pak strategi dalam mengharmonisasikan antara personal branding kita dan dengan corporate branding di tempat kita bekerja? Oh, pasti. Kalau Anda bekerja di perusahaan lain, maka value perusahaan itu harus sama dengan value Anda. Jadi personal branding-nya ya harus personal branding tempat Anda bekerja. Misalnya dulu waktu saya bikin corporate brand namanya Mayora, saya kasih nama Mayora dan value-nya adalah inovasi. Inovasi. Makanya tagline-nya bilang satu lagi dari Mayora. Mayora. Maka kalau Anda kerja di Mayora, mau nggak mau Anda harus seorang inovator yang menghasilkan produk setiap hari buat Mayora. Sampai-sampai Mayora bisa bilang satu lagi loh dari Mayora. Gitu. Oke. Gitu. Jadi harus sama corporate-nya dengan personalnya. Nah kalau Anda personal branding-nya sebagai tukang mie, sementara dia produknya permen, ya nggak matching. Nggak nyambung. Untuk pertanyaan Pak Aldino lebih kepada bagaimana Pak menyelaraskannya Pak? Berarti memang perlu mengikuti corporate brandingnya ya Pak ya? Iya, visi dan misinya harus sama. Oke. Kalau pekerja ya, kalau Anda mau bikin sendiri ya silakan bikin. Oke. Nanti kalau seandainya teman-teman dari jawaban ada yang belum cukup, teman-teman boleh raise hand ya. Nanti kita mungkin akan open di unmute. Oke, berikutnya Pak Bi dari Bapak Nano Suharno. Saat ini Pak Nano sedang membuat startup berupa platform pendidikan Pak. Akan tetapi banyak produk sejenis yang sudah ada. Pertanyaannya, bagaimana membuat produk branding yang tepat agar dapat berhasil ke depan Pak? Ya, buatlah udah banyak saingan Pak, udah banyak saingan. Buatlah perbedaan dengan pesaing. Karena konsumen itu akan nanya, terus apa bedanya website Anda dengan pendidikan yang lain? Kalau nggak ada bedanya, cari yang lebih murah, pasti. Berarti untuk belajar menemukan bedanya, mungkin salah satu jawabannya adalah belajar di workshop Pak Bi ya, bulan Juli. Itu satu investasi bisnis yang perlu ya Pak sebelum memulai ya Pak Bi ya. Ya, jadi misalnya contohnya Indomie nggak sendirian, dia ada Supermie, ada Sarimi, ada mie sehat, ada mie macam-macam. Terus apa bedanya? Bedanya Indomie itu seller aku, pasti cocok gitu. Nah, seller aku itu yang di develop apanya? Bumbunya. Bumbunya harus apa? Harus Indonesia supaya cocok sama lidah Indonesia. Makanya dia berani mengatakan Indomie seller aku pasti cocok sama lidahmu kan gitu. Karena saya orang Indonesia. Makanya Indomie nggak boleh ngeluarin bumbu misalnya tom yum itu nggak boleh. Karena bisa jadi tidak cocok sama seller aku. Oke. Makanya namanya Indomie. Value-nya Indonesiaku gitu. Oke, baik Pak Bi, luar biasa. Hal yang sudah lama kita tahu, ternyata teorinya kita baru tahu siang hari ini, Pak Bi. Oke, dari Pak Lutfi Hidayat, bagaimana caranya mengetahui kompetensi mana yang merupakan unggulan kita yang dapat dijadikan personal branding yang paling kompetitif? Mungkin ini bicara tentang kita kan banyak talenta kemungkinan ya Pak. Gimana cara nemuinnya yang paling unggul sehingga kita dapat menemukan usaha yang dilakukan oleh kita tuh yang paling kompetitif.
Dan apakah ada jalan, satu itu dulu Pak, karena pertanyaannya dua. Silakan Pak. Ya, itu paling gampang ya dari hobi yang antusias ya, orang itu antusias, punya passion atau bakat. Bakat itu pasti antusias orangnya. Punya passion terhadap kebisaannya itu. Jadi ada orang yang bakat menari, pasti dia punya passion terhadap tarian. Ya, ada yang bakatnya musik, pasti dia punya passion terhadap musik. Itu jadikanlah menjadi DNA-nya, menjadi sebagai potensinya. Baik Pak. Oke Pak. Pertanyaan lanjutannya, apakah ada jalan lain untuk meningkatkan personal branding kita dengan seseorang secara instan? Mungkin pertanyaannya begitu kali ya Pak Lufri ini. Shortcut Pak. Kalau minta tolong sama orang untuk ngasih tahu dirinya bakatnya apa, ya boleh aja. Tapi yang paling ngerti adalah Anda. Saya ini bakat ini, potensinya ini, terus passionnya ini, itu ya orangnya sendiri. Dengan mempromosikan diri sendiri ya Pak? Ya itu bisa minta tolong orang untuk menemukan itu. Kalau Anda butuh cermin, ya Anda kan kalau cewek-cewek itu kalau dandan kan pakai cermin ya. Butuh pertolongan cermin untuk bisa lihat dirinya sendiri. Nah kadang-kadang orang itu butuh cermin untuk tahu siapa sih saya ini gitu. Oke. Baik Pak. Oke Pak. Dari Pak Robi Alexander berikutnya, bicara personal branding kan ada bicara feng shui. Soalnya kadang-kadang orang tua dulu Pak ada bicara feng shui. Gimana pendapat Pak Bi? Ya itu sebagai tools aja untuk mengetahui apa yang baik buat kita, apa yang buruk buat kita. Misalnya pintu WC sebaiknya tidak langsung ke tempat tidur. Ke pintu utama. Ya saya nggak tahu itu kenapa begitu, tapi ya begitu. Terus rumah saya itu pintu yang paling baik adalah tidak menghadap ke timur atau menghadap ke barat, ya dibelokin dikit gitu. Oke. Berarti yang Bapak maksud adalah feng shui ya, itu tools tapi ya itu opsional ya Pak? Iya. Oke, baik Pak Bi. Berikutnya dari Kodenos. Nah ini ada satu era kalau tidak salah. Pak Denos ini memperhatikan caption-caption Bapak yang melakukan typo seperti ketidaksengajaan. Tapi diketik dengan sengaja salah. Nah ini apakah salah satu teknik branding Bapak? Bukan branding sih, itu hanya untuk menarik perhatian. Oh, caper ya Pak? Lagi caper gitu ya Pak? Nah, saya lagi bikin, supaya diperhatiin, saya bikin typo. Dan typo yang orang pasti tahu ngebetulinya. Jangan bikin typo yang orang nggak tahu gimana cara ngebetulinya. Apalagi berubah arti, jangan. Oke, jadi akan miskom ya Pak? Saya typo, nulis Subiakto, udah biasa. Saya tulis Subaikto. Nah, tiba-tiba otak Anda tergerak untuk membetulkan, membenarkan, bukan menyalahkan. Ya, itu kadang-kadang kalau perlu ya kita sengaja gitu. Ya, biar nggak terlalu serius juga ya Pak ya. Tapi kalau kasus itu kebanyakan saya nggak sengaja. Karena jempol gue. Oke, siap. Oke Pak Bi. Oke Pak, berikutnya dari Pak Samuel Lujanto. Arti Indomie saat keluar company branding Indomie Seleraku ini karena ada Indomie Ramen Series. Apakah akan berpengaruh dengan brandingnya Pak? Oh iya, karena produk brandingnya adalah Seleraku. Indomie itu produk ya. Produk brandingnya adalah Seleraku. Nah, Seleraku ini karena namanya Indomie, maka bumbunya adalah bumbu Indonesia. Itu pengertian kita.
Tapi mungkin manajemen baru beranggapan bahwa selaku kan bisa juga makanan Korea, makanan apa namanya Itali itu bisa jadi laku. Tapi ya jumlahnya berapa sih orang yang makan ramen-ramen Ramen series ya Pak. atau spaghetti Itali itu berapa sih yang ngerti? Gitu. Paling cuma nyoba. Habis nyoba nggak beli lagi. Artinya tidak sustain. Artinya kalau itu perusahaan kita ya siap-siap ambruk aja. Oke Pak. Betul. Kalau ramen saya akan pilihnya ya mie instan Jepang. Betul ya Pak ya? Betul. Itu kompetensinya di sana gitu ya Pak ya? Ya betul. Buatan Jepang lah. Ya. Baik Pak. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Gusmanita. Nah ini pertanyaan menarik Pak. Dalam membangun personal branding melalui medsos, apakah kita perlu memiliki akun terpisah antara akun pribadi dan akun khusus bisnis? Atau cukup dengan akun yang sama? Saya akun yang sama. Bapak akun yang sama. Tapi saya perhatikan memang Bapak sangat jarang atau hampir tidak ada posting kehidupan pribadi ya Pak ya? Nah itu dia. Itu pilihan. Makanya personal brand itu ada proposalnya, tertulis tujuannya apa, gitu. Jadi bikin personal brand itu tujuannya apa, maka fokuslah kepada tujuan itu. Oke, baik Pak. Nah itu saya sebut sebagai ceplok telur. Jadi semua orang bikin ceplok telur. Semua orang lihat ceplok telur itu ada kuningnya, pinggirnya putih, gitu ya. Maka harus ditemukan dulu kuningnya. Kalau kuningnya saya mau jadi calon presiden, maka apa aja yang dibutuhkan itu di putihnya. Dagangannya presiden, gitu. Oke, baik Pak Bi. Sepertinya pertanyaan sudah selesai, cuma ada satu Pak yang saya ingin tanyakan. Apakah Bapak pernah melihat seseorang yang memiliki banyak branding dan semuanya dapat berjalan dengan optimal, Pak? Mungkin dari saya ini, Pak. Ya, contohnya Deddy Corbuzier. Ya. Deddy Corbuzier itu, kalau ingat Deddy Corbuzier, kita ingat siapa ya? Magician, ya. Sekarang dia bikin close the door. Sebelumnya dia bikin hitam putih. Dia pikir dia sudah nge-branding sebagai pewawancara. Ya. Belakangan itu dia nge-branding dengan Pak Prabowo itu sebagai sebagai promotor dari ABRI, dari TNI, ya. Dan kolonel kolonel apa gitu. Terus dengan gagah dia pakai baju itu. Tapi orang jadi aneh, loh masa magician kok pakai baju tentara? Nah ini, maka persepsi yang timbul di kepala saya adalah, oh dia masih tetap magician, cuman menyulap dirinya menjadi tentara. Oke. Menyulap tapi dirinya adalah magician ya Pak? Magician, gitu. Nah itu kalau dia lebih kepada sebagai moderator, maka ya dia mengkhianati DNA-nya sebagai magician. Oke, Pak. Dan itu pasti ada konsekuensi apa yang mengikuti ya Pak. Seperti Pak Bi. Pak Bi itu nggak pernah posting bukan branding pasti. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Bi adalah repost. Merepost tentang calon presiden, merepost tentang calon bupati, merepost tentang pembicaraan siapa gitu. Tapi merepost aja. Sehingga itu bukan tulisan saya, ini adalah tulisan orang lain yang saya repost, sehingga itu hanya untuk mendatangkan follower, tapi tidak untuk membangun citra. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak Bi, maaf, ini muncul lagi 2 pertanyaan. Masih dapat lanjut sebentar ya, Pak?
Ya, kalau salah masih 20 menit lagi. Ya, ya baik Pak. Ada pertanyaan Pak, ini sangat menarik soalnya topiknya memang. Pak, kalau kok Indomie itu ditemukan value-nya di Indonesia, apakah itu berbasis fear? Karena namanya Indonesia. Indo, Namanya betul. Indomie. Indo, betul. Kalau Ketimbang dengan namanya kata Indo, Korean mie, pasti Korea. Korea. Ya, ya. Oke. Mie Bangka ya, mie Bangka ya Pak. Mie Bangka itu merupakan kategori aja. Oke. Jadi ada Baik. Indomie, mie Bangka ada. Baik, Pak. Oke, mudah-mudahan Pak semua terjawab ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan yang terlewatkan, teman-teman boleh raise hand atau mungkin chat lagi di Zoom ya, karena mungkin aja ada terlewat. Ini dari Pak Nano Suharno. Pak Bi, mengingat begitu banyaknya benefit dari personal branding, jadi berpikir betapa pentingnya personal branding, saya pikir sebenarnya apakah itu perlu dikenalkan sejak dini pada anak-anak? Kalau memang betul, usia berapa, Pak? Karena anak-anak mungkin mulai boleh diarahkan personal brandingnya, gitu sih Pak. Ya, Menurut Bapak yang gimana? bisa Sekaligus dilakukan, mengetahui bakat ya Pak. ya, yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah memupuk bakatnya. Jadi anak kecil dia punya bakat piano, ya dia main piano, gitu, ikut les lah, ikut sekolah, gitu. Sampai akhirnya dia menjadi seorang pianis. Nah, dia bisa menjadikan pianis sebagai personal branding-nya. Oke Pak. Tadi kita mengaruhi branding ataupun pencitraan Pak di era digital ini. Kenapa? Putus-putus? Bagaimana AI, apakah sangat mempengaruhi branding Pak ataupun pencitraan di era digital ini Pak? Oke. Personal brand itu adalah genuine, ya, asli dari kapasitas orangnya. Sementara AI, sementara ini hanya crawling di internet. Jadi dia crawling tentang yang diposting. Yang nggak diposting dia nggak tahu. Ya, jadi kalau kita posting tentang advertising atau tentang ikan aja, maka ChatGPT bisa crawling postingan kita sehingga dia bisa menyimpulkan tentang ikan itu. Jadi contohnya siapa yang punya langganan ChatGPT, coba tanya sama ChatGPT apa itu brand, maka hasilnya tidak sama dengan yang saya jelaskan. Semua mengatakan brand adalah identitas dari sebuah atau merek dari sebuah produk. Merek. Padahal bukan itu. Betul. Oke. Jadi Menarik Pak. kalau Anda siap salah dan Anda siap untuk melanggar hak cipta orang lain, silakan pakai ChatGPT. Oke. Karena nggak asli, itu semua crawling, dikumpulkan dari. Oke, baik Pak Bi. Oke, Pak Bi, karena saya pikir pertemuan dengan Bapak siang hari ini sangat berharga, Pak. Mungkin boleh tolong dibantu Pak dengan workshop yang akan dilaksanakan di bulan Juli itu kira-kira apa yang akan didapat peserta Pak sehingga mendapatkan gambaran lebih lengkap dari Bapak langsung. Boleh tolong dijelaskan mungkin ya Pak Bi ya, yang ini Pak. Oke, jadi Pak Budi itu punya SBM ya, dari Smart Business Map, itu 12 langkah bikin bisnis. Nah, dia merasa bahwa kalau hanya bisnis saja, tapi kemudian tidak membangun reputasi atau brand, itu percuma ya. Jadi dia menggabungkan dengan bisa bikin brand atau magnet branding 15 langkah. Itu. Jadi dari 12 langkahnya Pak Budi
dengan 15 langkah saya itu dikawinkan. Jadi ketika sampai tahap apa, brandnya harus ngapain. Kalau kebanyakan kan gitu ya, orang bisnis itu bikin produk gitu, karena produknya dianggap solusi terhadap masalah masyarakat. Nah kalau solusinya udah ketemu, kan nggak beli lagi, ya kan? Oke. Nah di situ apa yang mesti dilakukan agar supaya orang beli lagi dengan branding. Apakah DNA-nya, apakah dengan kompetisinya, atau dengan adoption kategorinya, itu kita lihat satu persatu. Oke, baik Pak. Jadi kurang lebih itu yang akan didapat ya Pak dari perpaduan antara apa yang sudah Pak Budi rumuskan dengan Pak Bi rumuskan ya. Itu nanti kemungkinan didapat untuk membantu kita menemukan brand ya Pak ya. Jadi bisnisnya itu tidak coba-coba melihat tetangga sukses, gue mau ikut Misalnya tetangga jual lumpia, saya jual lumpia juga. Berharap supaya kita sama sukses atau lebih sukses daripada tetangga. Harus tahu jalannya gimana. Ya. Oke, baik. Berarti ini satu bagian dari persiapan yang cukup penting ya Pak ya. Siapa mau berbisnis ya sebaiknya tahu sebelumnya. Oh, gue sampai sini gitu. Nah, kalau sudah produk saya sebagai solusi, orang sudah selesai masalahnya, terus supaya dia beli lagi gimana caranya gitu. Oke. Pak, ada nggak bisnis yang ada nggak personal ataupun bisnis yang tidak butuh brand, Pak? Ya ada pasti, kalau namanya dunia itu pasti ada gitu ya. Dia nggak butuh brand, tapi pasti nge-branding. Pasti nge-branding kan, Pak? Punya brand. Betul. Ya. Walaupun dia tidak melakukan branding, dia sudah terbranding sendiri ya Pak ya? Anda sendiri saat ini terbranding sebagai moderator. Padahal belum tentu kompetensinya itu, dan Anda nggak ada niatan untuk nge-branding diri gue sebagai moderator gitu ya. Saya terbranding hari ini sebagai pembicara. Apakah itu bagian dari program saya? Apakah tidak? Itu pasti terjadi proses brandingnya. Oke. Kalau hari ini saya ngomongin tentang kuda, maka tiba-tiba dari pembicaraan ini saya menjadi ahli kuda. Di branding sebagai ahli kuda, gitu. Iya. Jadi karena branding itu sangat tergantung dari 5 senses. 5 tergantung dari apa Pak? Maaf Pak. 5 sense dari manusia yang melihatnya. Yang pertama see, ya, karena katanya seeing is believing. Yang kedua adalah smell, ya, smellnya apakah sesuai dengan apa yang diomongin. Yang ketiga sound, ya, soundnya apakah membangun citra itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah touch. Apakah kalau dipegang itu sesuai dengan apa yang ingin dimiliki. Yang terakhir adalah taste. Contohnya restoran Jepang. Restoran Jepang itu dari Anda mau datang ke restorannya aja, dari luar aja udah tahu, langsung tahu. Ini pasti restoran Jepang yang dimaksud. Karena Anda melihat, you can see tulisan Jepang, bendera Jepang, bangunannya ke Jepang-Jepangan, nah ini pasti restoran Jepang. Terus Anda masuk. Begitu masuk, Anda mendengar kata sambutan dari krunya. Irasaimase. Nah, maka sense sound-nya Anda itu teryakinkan bahwa ini adalah restoran Jepang. Terus pukul gong gitu ya. Wah, ini biasanya kalau di Jepang itu pasti pakai gong gitu ya. Jadi dari scene dan sound, Anda sudah teryakinkan terhadap restoran itu. Confirm ya Pak. Begitu masuk, Anda smell something yang khas restoran Jepang.
yang seolah-olah datang dari makanan, padahal mungkin itu parfum saja ya. Begitu Anda diantar duduk ke meja, Anda dikasih sumpit. Anda pegang, betul nih Jepang nih. Karena ada hidangan kacang cuma 3 biji, suruh nyumpit. Nah, ternyata nyumpit kacang itu susah. Nah, itu meyakinkan Anda bahwa touch-nya itu adalah touch Jepang. Terakhir, begitu keluar makanannya, Anda jadi yakin ini adalah makanan Jepang. Ya, padahal cuma ikan mentah. Ikan mentah aja Jepang. Gitu. Karena sudah dibangun dari awal. Gitu. Nah, seperti saya misalnya, saya bangun scene-nya, misalnya background-nya buku gitu ya. Oh, berarti banyak baca, banyak referensi gitu. Jadi apa yang diomongin pasti benar gitu ya. Itu dari scene aja. Nah, terus sound-nya gimana? Materi yang diomongin apa? Gitu ya. Terus smell-nya ada nggak? Wah, mungkin kalau ketemu ya tahu smell-nya. Terus touch-nya gimana? Salamannya gimana? Perilakunya gimana? Sampai kepada taste-nya gimana? Nah, ini semuanya mempengaruhi. Baik. Baik, Pak. Jadi konfirmasinya memang dari 5 panca indera ya, Pak Bi ya? Iya, 5 panca indera. Okay. Baik. Oke, Pak Bi. Berikutnya ini adalah lebih lanjut, teman-teman. Admin akan mengirimkan chat kepada teman-teman yang ada di WA Group. Silakan tanya-tanya lebih lanjut kepada Pak Kasim di 0822 3944 575. Dan saya juga berpikir ini satu workshop yang sangat penting ya bagi yang memang sedang punya keinginan untuk membangun brand. Thank you Pak Bi, terima kasih. Pak Bi, sebagai penutup Pak, ada mungkin closing statement Pak buat kami dan peserta Pak. Ya. Jadi saya bilang bahwa brand adalah nama plus makna. Nah, makna yang paling rendah itu manfaat. Ya. Jadi misalnya saya kenal dengan Betty, namanya Betty, apa manfaatnya saya kenal Betty? Itu adalah brand. Kalau ada manfaatnya, maka menjadi brand. Kalau tidak ada manfaatnya, ya nggak usah dipilih. Nggak usah dicoblos. Jadi hati ini harus pinter ya teman-teman. Jadi jangan asal aja. Misalnya namanya di menu itu disebut latte gitu ya. Terus dicoblos. Ternyata rasanya nggak kayak latte gitu ya. Ya nggak beli lagi gitu. Pasti gitu. Jadi apapun yang kita perbuat itu pasti nge-branding orang itu menjadi seseorang. Oke. Ya. Itu. Makna ya Pak ya. Apa yang Anda pakai, apa yang Anda bicarakan, apa yang jadi merek atau nama, logonya itu semua harus menunjukkan apa kompetensi Anda. Oke. Baik Pak Bi, satu pesan yang penting ya Pak. Ya mudah-mudahan, amin. Iya, terima kasih Pak Bi. Maaf Pak Bi, sebagai ucapan terima kasih, mungkin karena waktu ya Pak, kami hanya mampu memberikan satu ucapan. Sebentar Pak, kita akan tampilkan. Ini dia Pak. Sebagai ucapan terima kasih dari Efek dan teman-teman, terima kasih kami ucapkan untuk ilmu yang luar biasa Pak Bi. Semoga kita tetap dapat keep in touch ya Pak. Tidak selesai di webinar ini saja. Semoga Bapak sehat-sehat selalu Pak Bi. Terima kasih banyak. Ya, dan pesan saya, tadi yang saya bawakan di proposal saya itu adalah pembukaan aja. Jadi kalau makan bubur, jangan di tengahnya, dari pinggirnya. Karena di pinggir itu, atau tipis-tipis ya, itu Anda jadi tahu apa itu personal brand. Tapi Anda baru tahu aja, belum bisa bikin. Karena untuk bikin personal brand itu diperlukan banyak syarat. Oke. Dipenuhi yang harus dilakukan ya.
Baik, Pak Bi. Oke, Pak Bi. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, atas sharingnya, ilmunya luar biasa. Semangat terus untuk mengedukasi khususnya UMKM ya Pak. Terima kasih. Iya, Pak Bi, saya lanjut. Masih ada beberapa informasi, teman-teman. Ini adalah next event kita di bulan depan akan ada seseorang yang berkompeten di Pegadaian, ya mungkin judulnya dengan Pandai dengan Gadai, dengan narasumber kita Pak Bimo Satrio di 22 Juli teman-teman pukul 13. Silakan gabung ke WAG sementara, nanti admin akan mengirim linknya di WA Group. Teman-teman dapat bergabung sehingga informasi terkait webinar akan dapat terus tersampaikan kepada para peserta di webinar kita selanjutnya. Ini dia linknya, dan jangan lupa teman-teman untuk join di WA Group Sahabat Finedu. Di situ juga nanti hari Rabu kita ada promo day, teman-teman dapat promosi produk-produk teman-teman. Juga ada Telegram, ada IG kita, dan YouTube dapat menonton rekaman ulang bagi teman-teman yang hari ini masih ingin belajar banyak dari Pak Bi. Silakan menonton ulang di YouTube Finedu Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih untuk siang hari yang luar biasa, bermanfaat. Sehat semua, tetap jaga kesehatan, sampai bertemu. Terima kasih Pak Bi, semua sehat-sehat selalu. Selamat siang. Selamat siang.